Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam. Ceritanya, pagi itu, matahari belum tinggi, ketika suara teriakan dari rumah Pak RT Sastro bikin geger satu desa. "Siapa yang nyolong ayam jago saya?" teriak Pak Sastro dari teras rumahnya. Warga yang sedang bersih-bersih halaman langsung melongok ke arah suara. Beberapa yang lewat pun berhenti, penasaran. Istrinya, Bu Marni, tampak panik mondar-mondar memeriksa kandang ayam di belakang rumah. Hilang satu. "Pak, yang jago merah, yang biasa ikut aduan kemarin sore itu," lapor Bu Marni sambil ngos-ngosan. Pak Sastro marah bukan main. Ayam itu bukan ayam sembarangan. Dia sudah keluar uang banyak buat rawat, kasih jamu, bahkan sering dia pamerin tiap sore di depan rumah. Sekarang tiba-tiba hilang. Tak ada bekas darah, tak ada bulu berceceran. Kuma, kandangnya kosong. Tak butuh waktu lama, deses-desus pun mulai menyebar. Mulai dari tetangga depan rumah, warung kopi Mbok Narsi, sampai musola kecil dekat balai desa. Kalau menurutku sih, yang tinggal di ujung gang itu loh, siapa namanya? Pak Sobari, bisik Bu Surti ke temannya sambil menyeruput kopi loh. "Iya ya, dia kan gak kerja, anaknya juga cuma bantuin ibunya di rumah. Makan dari mana coba? Jangan-jangan timpal Pak Giman yang duduk di bangku panjang warung." Warung itu jadi tempat utama penyebaran gosip pagi itu. Nama Pak Sobari langsung jadi bahan omongan. Padahal belum ada bukti apa-apa. Tapi karena dia orang paling miskin di kampung dan rumahnya paling pojok, warga seakan sepakat bahwa dia yang paling mungkin melakukan. Pak Sobari sendiri pagi itu masih duduk di depan rumah reyotnya. Rumah kecil yang terbuat dari kayu, lantainya dari tanah, dan atapnya bolong di sana-sini. Dia sedang memperbaiki tampah. Sementara istrinya, Bu Lastri, menjemur pakaian. Anak mereka, Samin, sedang menyapu halaman sambil sesekali berhenti karena batuk-batuk. "Pak, tadi Bu Minah lewat, matanya ngelirik terus ke rumah kita," kata Bu Lastri pelan. Pak Sobari hanya menghela napas. "Sudah biasa Bu, lihat orang, susah, dikit-dikit dicurigain. Jangan-jangan ini soal ayam Pak RT ya Pak? Katanya hilang pagi-pagi," sambung Bu Lastri lagi. Pak Sobari menoleh cepat. "Loh, hilang ayam kok urusannya sama kita? Memangnya kita pernah nyolong?" "Yap, enggak Pak, cuma orang-orang sekarang cepat nuduh." Sore harinya, kecurigaan warga makin menjadi. Beberapa pemuda ronda, seperti Sarto dan Didik, sengaja lewat ke rumah Pak Sobari. Mereka pura-pura nyari alasan, tapi sebenarnya cuma ingin memeriksa keadaan. "Pak Sobari, maaf ya, ini cuma formalitas. Kami disuruh Pak RT ngecek semua rumah warga. Soalnya ayam jago beliau hilang," kata Sarto dengan nada sok ramah. Pak Sobari berdiri, wajahnya datar. "Kalian curiga sama saya?" "Enggak begitu Pak, cuma ya prosedur aja, supaya adil," kata Didik. Meski matanya liar menelusuri isi rumah yang kosong melompong, Pak Sobari tidak membantah. Ia tahu, percuma melawan. Akhirnya rumahnya diperiksa. Bahkan sampai kandang bambu kecil di belakang rumah pun dibuka. Tak ada apa-apa. Tapi tetap saja, bisik-bisik di belakangnya makin kencang. Malam itu, di musola, Pak RT mengadakan pengajian kecil. Tapi entah kenapa, ceramahnya bukan soal agama, malah soal maling dan ketertiban desa. "Kita nggak boleh toleransi sama pencuri. Sekali kita biarkan, besok-besok bisa jadi sapi yang hilang," kata Pak Sastro sambil melotot, matanya mengarah ke Pak Sobari yang duduk paling belakang. Beberapa orang melirik Pak Sobari. Suasana musola jadi tak nyaman. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya duduk dekat Samin pun menjauh. Samin hanya bisa menunduk, menggenggam sarungnya erat-erat. Setelah pengajian bubar, banyak warga yang tak langsung pulang. Mereka berkumpul di pojok lapangan kecil dekat musola, membicarakan hal yang sama. Apa yang harus dilakukan kalau memang benar Pak Sobari pelakunya? Kalau terbukti nyolong, usir aja, biar kapok, gak usah kasihan. Orang jujur gak akan sampai. Begitu, kata Pak Karto sambil menyalakan rokok. "Tapi kan belum ada buktinya." "Pak," protes Pak Anwar,
salah satu yang masih waras. Bukti bisa dicari, tapi kalau semua gejala udah jelas, masa iya kita tutup mata? Balas Pak RT cepat. Sementara itu, di rumahnya yang gelap, Pak Sobari duduk termenung. Suara-suara bisik dan langkah kaki dari luar rumah membuat mereka sekeluarga tak bisa tidur. Bu Lastri memeluk Samin yang ketakutan. "Pak, aku takut kalau mereka ngusir kita gimana?" tanya Bu Lastri pelan. Pak Sobari menatap langit-langit rumahnya yang bocor. "Kita nggak salah, Bu. Tapi kalau orang nggak mau dengar kebenaran, salah pun bisa dianggap benar." Dan malam itu, udara di desa Karanganyar terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan dingin biasa, ada rasa tak enak yang menggantung. Seakan-akan ada sesuatu yang akan pecah sebentar lagi. Satu ayam hilang bisa jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan warga belum tahu bahwa kesalahan menuduh orang yang tak bersalah bisa jadi kesalahan paling mahal yang pernah mereka buat. Langit malam itu mendung, berat, seolah ikut menahan sesuatu. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan kecemasan yang belum selesai dibeli desa. Lampu Petromas menyala redup, menggantung di tengah ruangan. Warga duduk melingkar. Sebagian duduk di bangku panjang, sisanya lesehan beralaskan tikar. Wajah-wajah mereka tampak tegang. Tak ada yang tersenyum malam itu. Pak RT Sastro berdiri di depan, suaranya lantang. "Saudara-saudara sekalian, ini bukan soal satu ayam yang hilang. Ini soal keamanan desa kita. Kalau kita diam saja, besok bisa rumah yang hilang, motor yang hilang. Kita harus ambil tindakan tegas." Beberapa warga mengangguk pelan. Tapi ada juga yang masih ragu, seperti Pak Anwar dan Bu Minah. "Tapi, Pak RT, memangnya sudah jelas siapa pelakunya? Kan nggak ada yang lihat langsung," ujar Pak Anwar, berusaha netral. Pak RT menyeringai kecil. "Memang nggak ada yang lihat, tapi semua orang tahu siapa yang paling mungkin, yang paling miskin, yang jarang ikut kegiatan, yang sering disangka aneh. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Sobari?" Suasana mulai panas. Beberapa pemuda desa seperti Didik dan Sarto sudah gelisah, ingin cepat bertindak. Kalau orang kayak dia terus dibiarkan di desa ini, bisa rusak nama kampung kita, kata Sarto sambil menepuk pahanya. Apalagi anaknya juga suka diem-dieman, nggak pernah main sama anak-anak lain. Setuju, seru seseorang dari belakang. "Usir aja, Bayer, Cape." Pak RT mengangkat tangan, menenangkan. "Kita nggak perlu kasar, tapi kita bisa minta baik-baik agar dia pergi malam ini juga." Sebelum hal yang lebih buruk terjadi, warga sepakat tanpa perlu voting. Keputusan sudah mengarah jelas. Dan malam itu juga, rombongan warga berjalan ke arah rumah Pak Sobari. Beberapa bawa senter, yang lain bawa kayu dan batu. Anak-anak disuruh pulang ke rumah agar tak melihat urusan orang dewasa. Rumah Pak Sobari tampak gelap, hanya pelita kecil yang menyala. Di dalam, Pak Sobari sedang makan bersama Bu Lastri dan Samin. Nasi jagung dan sayur bayam. Makanan sederhana, tapi malam itu terasa hambar. Lalu, suara teriakan terdengar dari luar. "Pak Sobari, keluar. Kita mau bicara." Pak Sobari menoleh ke istrinya, lalu berdiri. Ia berjalan keluar, membuka pintu dengan tenang. Cahaya senter langsung mengarah ke wajahnya. "Ada apa Pak RT?" tanyanya pelan. "Kami minta kau dan keluargamu pergi dari desa ini. Sekarang juga." Pak Sobari terdiam. "Kenapa? Apa salah saya?" Pak RT mendekat. "Kau tahu sendiri, ayam saya hilang." Dan tanda mengarah ke kamu. "Saya nggak pernah mencuri. Demi Allah, saya nggak pernah ngambil apapun dari siapapun," jawab Pak Sobari. Nadanya mulai gemetar. "Kalau kamu memang nggak salah, kenapa kamu takut?" bentak Didik dari belakang. "Saya nggak takut, saya hanya bingung kenapa kalian tega nuduh saya tanpa bukti." Tiba-tiba, batu kecil melayang dan menghantam dinding rumah. Disusul dengan lemparan lain. Satu batu mengenai pintu, satu lagi jatuh di kaki Pak Sobari. "Pergi sana, kami nggak mau tinggal satu kampung sama maling," teriak Bu Marni, istri Pak RT. Dari dalam rumah, Bu Lastri keluar sambil menggandeng Samin. Wajahnya pucat. Samin menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Pak, kita pulang aja. Maksud saya, pergi dari sini," bisik Bu Lastri lirih.
Pak Sobari menunduk. Ia tak tahu harus berbuat apa. Hati kecilnya masih berharap ada yang membelanya. Tapi semua wajah di hadapannya penuh kebencian. Tak ada yang mau mendengar penjelasannya. Tiba-tiba Samin menjerit. Ayah! Seseorang menampar Pak Sobari dari samping. Entah siapa. Semuanya begitu cepat. Tubuh Pak Sobari oleng. Hampir jatuh. Bu Lastri berusaha menahannya. Tapi justru ikut tersungkur ke tanah. Bu! Samin menjerit lagi. Lutut Bu Lastri berdarah. Tapi ia tetap menarik anaknya menjauh. Takut terjadi hal yang lebih parah. Pak Sobari perlahan berdiri. Wajahnya penuh debu. Ia memandang satu persatu warga desa. Wajah-wajah yang dulu menyapanya, dulu menyumbang beras saat istrinya melahirkan, kini berubah jadi bayangan bengis. Kalian mau saya pergi? Baik, ucap Pak Sobari pelan. Tapi ingat baik-baik, malam ini kalian akan kalian kenang seumur hidup. Hening sejenak. Angin berdesir aneh, seolah dunia ikut menyimak sumpah kecil itu. Pak RT meludah ke tanah. Ayo, usir dia, biar jangan balik lagi. Beberapa warga maju, mengusir mereka keluar dari halaman. Tak ada yang bantu membawa perong. Bahkan spray lusuh dan bantal tipis yang dibawa Bu Lastri pun direbut paksa. Malam itu, keluarga kecil itu berjalan perlahan ke arah kebun bambu, meninggalkan rumah reyot mereka yang sekarang hanya jadi bangkai tanpa nyawa. Tak ada penerangan, hanya cahaya bulan samar-samar yang menuntun langkah mereka. Pak Sobari tidak menangis, tidak marah, tidak teriak, tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai pecah. Samin menoleh ke belakang. Rumahnya makin jauh, wajahnya penuh air mata. Ia tak mengerti kenapa semua orang tiba-tiba jahat. Padahal, ayahnya bukan pencuri. Padahal, tak pernah ganggu Seposiopa. Di kejauhan, suara ayam jago terdengar sekali lagi. Pelan, tapi anehnya, terdengar seperti tawa. Gubuk tua itu berdiri miring di pinggir kebun bambu, jauh dari rumah-rumah warga. Dulu pernah jadi tempat simpan alat-alat tani milik mendiang Mbah Kromo. Tapi sejak beliau meninggal, gubuk itu kosong dan dibiarkan lapuk. Sekarang, gubuk itu jadi tempat tinggal baru keluarga Pak Sobari. Bukan karena ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain. Atapnya bocor, lantainya tanah becek, dan dindingnya bolong-bolong. Saat malam datang, angin dingin menusuk masuk dari segala arah. Tidak ada listrik, tidak ada tetangga, hanya suara serangga, bambu bergesekan, dan kadang suara burung hantu yang seperti mengejek. Bu Lastri terbaring lemas di tikar usang. Batuknya tak berhenti sejak pagi. Suhunya panas, tapi tubuhnya menggigil. Samin duduk di samping ibunya, mengelap dahi dengan kain basah seadanya. Bu, sabar ya Bu, nanti aku cari daun sirih atau air kelapa lagi, ucap Samin pelan. Meski matanya sendiri mulai berkokok-koka. Pak Sobari duduk di sudut, diam. Sudah 3 hari mereka tinggal di tempat itu, dan selama itu pula, tak satu pun warga yang datang membantu. Tak ada yang peduli. Bahkan saat Samin pernah mencoba mendekati rumah Bu Mina untuk minta air, pintu langsung ditutup tanpa sepatah kata. Kita ini udah kayak hantu buat mereka, gumam Pak Sobari. Matanya kosong menatap dinding bambu yang lapuk. Hari keempat, kondisi Bu Lastri makin parah. Bibirnya kering, nafasnya sesak, dan tubuhnya lemah seperti kapas. Samin tak tahan melihat ibunya begitu. Pagi itu, diam-diam ia pergi dari gubuk, menyusuri jalan setapak menuju desa. Niatnya cuma satu, cari bantuan, mau itu obat, air bersih, atau orang yang punya hati. Tapi takdir berkata lain. Sampai sore, Samin tak kembali. Min Samin di mana Bu? Tanya Pak Sobari. Panik, Bu Lastri hanya bisa menggeleng pelan. Mata mengalir di pipinya. Ia ingin bicara, tapi suara tak keluar. Nafasnya tinggal sehelaan, dan matanya perlahan menutup. Malam itu, Bu Lastri meninggal sendirian, dalam keadaan sakit dan ketakutan. Tak ada doa, tak ada kain kafan, hanya pelukan dari suaminya yang menahan isak tertahan. Pak Sobari menggali tanah di samping gubuk, pakai tangan kosong, tangannya berdarah, kukunya patah. Tapi ia terus menggali, ia kuburkan istrinya di situ. Hanya beralaskan kain lusuh dan doa yang tercekat di tenggorokan. Setelah itu, Pak Sobari berubah.
Ia tak lagi mencari anaknya, tak menangis, tak bicara. Siang hari ia duduk menatap api. Malam hari ia bicara sendiri, kadang tertawa pelan, kadang menangis sambil menggenggam tanah. Waktu berlalu, entah sudah seminggu atau lebih. Tak jealous. Hujan turun hampir tiap malam, membuat gubuk itu semakin reot. Tapi Pak Sobari tetap tinggal. Ia seakan tak peduli. Wajahnya kian tirus, matanya cekung, dan jenggotnya tumbuh tak terurus. Sampai suatu malam, ia duduk di depan api kecil, lalu memandangi sebuah batu besar di pojok gubuk. Batu itu dulu sempat ditunjukkan mendiang ayahnya. Katanya di bawah batu, itu ada sesuatu warisan keluarga. Mungkin sekarang waktunya, gumam Pak Sobari pelan. Dengan sisa tenaga, ia mulai menggali, tanpa alat, hanya tangan, dan sebuah linggis tua yang ia temukan di balik kayu lapuk. Tanah basah dan keras, tapi Pak Sobari seperti kesurupan. Ia menggali tanpa berhenti. Matanya nyala seperti orang yang menemukan harapan terakhir. 3 jam kemudian, ia menemukan kotak kayu, ukurannya sebesar ember, berbentuk segi 4, tertutup debu dan tanah. Di bagian atasnya, ada ukiran aneh yang sudah pudar. Pak Sobari membuka perlahan, engselnya berderit. Seakan tak mau dibuka. Di dalamnya, ada benda-benda yang tampak asing. Kain hitam dengan noda coklat tua, seikat rambut manusia, potongan tulang kecil, dan sebuah batu berbentuk ayam dengan mata merah menyala. Pak Sobari memandanginya lama. Tangannya gemetar, tapi entah kenapa, ia tidak takut. Justru merasa tenang. Ayah, ini jalanmu. Suara itu datang entah dari mana. Mungkin dari pikirannya sendiri. Mungkin dari batu itu. Tapi Pak Sobari tak peduli. Ia sudah kehilangan semua. Istri, anak, rumah, harga diri. Sekarang, yang tersisa cuma satu. Dendam. Ia angkat batu ayam itu, lalu mencium kain hitam dan membungkusnya dengan hati-hati. Ia tahu, ini bukan benda biasa. Ini adalah pusaka dari darah keluarganya. Borsendari, masa lalu yang kelam. Tapi sekarang, benda itu akan punya tujuan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah kematian Bulastri, Pak Sobari tersenyum. Senyum kecil, tapi penuh arti. Sekarang, giliran kalian yang rasakan sakitku, ucapnya lirih di luar gubuk. Suara burung hantu kembali terdengar, tapi kali ini, seolah memberi salam. Hampir 2 minggu berlalu, sejak keluarga Pak Sobari terusir dari desa. Warga Karanganyar mulai kembali pada rutinitas masing-masing. Tapi suasana desa nggak benar-benar tenang. Malam-malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan iem-iem dikendam. Mendadak bertingkah aneh. Awalnya cuma 1-2. Ayam milik Pak Darno mendadak mati tanpa sebab. Besoknya, ayam Buminah ditemukan lehernya terpelintir. Lalu kandang ayam Pak Karto jadi sepi. 5 ayamnya hilang sekaligus, tanpa jejak. Kayaknya ada hewan buas, Pak, kata Pak Darno saat kumpul di warung kopi Mbok Narsi. Tapi masa tiap malam ayam terus yang mati? Dan yang mati cuma yang punya kita-kita yang ikut ngusir Sobari kemarin, celetuk Buminah. Setengah berbisik. Ucapan itu membuat suasana warung hening sebentar. Pak RT yang kebetulan lewat pura-pura nggak dengar, tapi wajahnya pucat. Semalam dia nggak bisa tidur. Sekitar jam 2 dini hari, dia bangun karena dengar suara ayam berkokok panjang-panjang. Padahal belum waktunya. Lalu dia lihat ke pojok ruang tamu. Sekilas, ada bayangan sosok tua berdiri kaku. Rambutnya aut-autan, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum. Pak RT langsung bangun dari kursi dan nyalain lampu. Tapi bayangan itu udah nggak ada. Dia coba meyakinkan diri kalau itu cuma mimpi atau ilusi karena kecapekan. Tapi keesokan harinya, anak Pak RW, Tono, mendadak kejeng-kejong waktu pulang ngaji. Ibunya panik, warga berdatangan. Semua berpikir itu sakit ayan. Tapi waktu tubuh Tono diam, matanya mendelik, dan dia mulai bicara dengan suara yang bukan suaranya. Sobari, belum selesai. Kalian belum bayar. Suara berat itu keluar dari mulut bocah 10 tahun. Semua orang yang ada di situ mundur ketakutan. Pak RW langsung panggil ustadz dari kampung sebelah. Malam itu juga, Tono dibacakan doa. Tubuhnya menggigil,
lalu muntah darah segar. Setelah itu, dia pingsan sampai pagi. Warga mulai resah, tapi tetap saja tak ada yang mau bicara blak-blakan soal nama Sobari. Mereka takut kalau sekadar menyebut nama itu bisa bikin masalah makin besar. Namun, desus-desus mulai berkembang, apalagi setelah kejadian di rumah Bu Yati. Bu Yati adalah satu dari sekian orang yang paling keras waktu ngusir Pak Sobari. Dia yang lempar batu pertama ke rumah Sobari malam itu. Dan dia juga yang teriak paling kencang, "Maling, usir, bakar aja rumahnya." Tapi malam Jumat itu, tubuh Bu Yati ditemukan di dapurnya oleh anaknya sendiri. Lehernya robek penuh luka gores, seperti dicakar ayam. Lidahnya menjulur panjang, matanya terbuka lebar. Yang bikin ngeri, di sekeliling jenazahnya berserakan bulu ayam warna hitam. Padahal Bu Yati nggak pernah pelihara ayam warna itu. "Kayak disentet, Pak," kata warga yang ikut bantu bungkus jenazah. "Kayak dimangsa ayam." "Tapi ayam dari mana?" balas yang lain. Bergidik Pak RT yang datang ke rumah Bu Yati malam itu. Dia membisu, keringatnya dingin, matanya terus melihat ke lantai dapur. Tepat di samping jenazah, ada jejak kaki kecil, bukan manusia, bukan ayam, tapi seperti kaki campuran, dan ada bekas arang gosong mengelilingi jejak itu. Beberapa warga mulai bisik-bisik soal balasan dari orang yang dizalimi. Ada yang berani menyebut nama Sobari di depan umum. Pak Lurah pun mengumpulkan warga, mencoba menenangkan. "Jangan percaya tahayul, ini bisa jadi pekerjaan maling, bisa juga karena penyakit. Yang penting kita saling jaga, jangan sebar fitnah." Tapi saat Pak Lurah bilang begitu, ada suara kokok ayam panjang dari arah barat desa, dari kebun bambu. Padahal belum waktu subuh. Suaranya keras, panjang, dan aneh, seperti suara ayam, tapi dicampur suara manusia tertawa pelan. Warga saling pandang, beberapa mundur perlahan. Pak RT memegang dadanya, jantungnya berdebar kencang. Malam itu, sebagian warga tak tidur. Ada yang duduk di teras sambil bawa golok, ada yang sibuk merapal doa. Yang jelas, tidak ada yang berani keluar rumah saat angin malam mulai masuk celah jendela. Sementara itu, di ujung kebun bambu, gubuk tua tempat tinggal Pak Sobari tampak gelap seperti biasa. Tapi jika diperhatikan dari kejauhan, kadang terlihat cahaya merah menyala dari dalam, seperti nyala bara atau api kecil dari dupa yang tak pernah padam. Dan dari dalam gubuk itu, terdengar suara Pak Sobari, pelan, seperti sedang bicara pada seseorang atau sesuatu. "Satu udah kuambil, sisanya tinggal tunggu giliran." Senyum kecil muncul di wajah Pak Sobari. Batu ayam hitam dengan mata merah menyala itu ia pegang erat. Di depannya, seikat bulu ayam dan secari kain dari baju Bu Yati tergeletak di mangkuk tanah liat. Angin malam bertiup lagi, dan pohon-pohon bambu menggesek satu sama lain. Suaranya seperti bisikan panjang yang cuma bisa dimengerti oleh mereka yang pernah merasa kehilangan segalanya, dan dendam di tangan orang yang benar-benar terpojok bisa berubah jadi kekuatan yang tak bisa dihentikan. Suasana desa Karanganyar makin tak karuan. Setelah kematian Bu Yati, warga yang sebelumnya saling menuduh dan meremehkan cerita tentang Pak Sobari, kini mulai saling diam. Semua bicara pelan. Kalaupun ada yang bisik-bisik, pasti setelah memastikan tak ada orang lain yang dengar. Dan entah kenapa, semua yang pernah ikut mengusir Pak Sobari mulai sering terlihat pucat dan kurang tidur. Pak RT tak lagi duduk santai di teras rumahnya. Matanya sembab, tubuhnya kurusan, dan mulai bicara sendiri. Bu Minah beberapa kali histeris saat bangun tidur. Katanya, mimpi lihat ayam jago hitam mencakar wajahnya sampai copot. Lalu malam Jumat datang, Pak RW mengusulkan untuk mengundang ustadz dari luar desa. "Kita harus bersihkan desa ini. Siapapun yang ganggu, baik dari dunia nyata atau gaib, harus dilawan," katanya di depan warga. Akhirnya, dipanggillah Ustadz Rozi dari desa seberang. Orangnya tenang, kalem, dan dikenal kuat dalam bacaan ruqyah. Malam itu, musola penuh lampu, dan warga duduk rapat-rapat. Wajah mereka tegang. Anak-anak dilarang ikut, sementara para ibu membawa air putih dalam botol dan sajadah. Ustadz Rozi duduk di depan mimbar, membuka kitab, dan memulai dengan basmalah.
Baru beberapa menit pembacaan ayat dimulai, angin mendadak bertiup kencang. Langit gelap, padahal tak ada tanda hujan dari sore. Listrik tiba-tiba padam, membuat seluruh musola gelap gulita. Anak-anak muda langsung bergegas menyalakan senter dan lampu petromak. Tapi sebelum sempat dinyalakan, terdengar suara kokok ayam, panjang dan nyaring, dari arah barat desa. Itu suara ayam ya, bisik seseorang di pojok musola. Jam segini kok ayam berkokok, balas yang lain. Tiba-tiba, Ustadz Rozi berhenti membaca. Kepalanya tertunduk, tangannya gemetar. Pak RW yang duduk paling depan langsung mendekat. Pak, Ustadz, kenapa? Ustadz Rozi tak menjawab, badannya mulai goyah. Lalu, bruk, ia roboh ke lantai, pingsan, warga panik. Ada yang berdiri, ada yang nyaris lari. Beberapa mencoba mengangkat tubuh sang ustadz. Sementara suara angin semakin kencang. Di atap musola, genteng bergetar keras, seperti akan copot. Bubar aja dulu, bubar, teriak Pak RT, meski suaranya sendiri gemetar. Malam itu, acara pengajian bubar di tengah jalan. Ustadz Rozi akhirnya dibawa ke rumah Pak RW. Sampai subuh, ia belum juga sadar. Tubuhnya dingin, dan dari mulutnya keluar bau amis seperti darah. Sejak kejadian itu, warga makin ketakutan. Yang paling parah adalah orang-orang yang dulu paling semangat ngusir Pak Sobari. Pak RT mengaku tiap malam melihat bayangan orang duduk di pojok kamarnya. Bayangan itu tak bicara, hanya duduk dan menatap, matanya kosong. Bu Marni, istrinya, mendadak bisu. Mulutnya seperti terkunci, sudah dibawa ke puskesmas. Tak ada yang bisa menjelaskan. Dokter bilang gak ada masalah medis. Pak Karto bermimpi terus-menerus tentang ayam hitam yang mengejarnya. Tiap kali terbangun, ia mendapati bajunya robek dan ada bekas cakaran di badannya. Pak Darno kehilangan 2 ekor kambing, bukan karena dicuri, tapi karena kambingnya mati mendadak. Lidah menjulur, mata melotot, dan tubuhnya penuh bulu ayam menempel. Warga desa kini seperti hidup dalam beang-beang ketakutan. Mereka saling curiga, saling menghindar. Tak ada yang berani keluar rumah. Malam hari, anak-anak dilarang main keluar meski masih sore. Namun, tetap tak ada yang berani bicara langsung soal dendam Pak Sobari. Kata itu seperti pantangan, disebut sedikit saja, angin terasa lebih dingin, dan suara di sekitar jadi pelan. Seketika, Pak Lurah sempat coba mengajak warga untuk musyawarah ulang, mencari cara menyelesaikan semua ini. Tapi hanya 5 orang yang datang, dan semuanya pulang. Lebih cepat karena merasa tak enak hati, desa Karanganyar, yang dulu tenang dan ramah, sekarang seperti desa mati, sepi, tegang, dan penuh rasa bersalah. Samin, anak Pak Sobari, masih belum diketahui keberadaannya. Ada yang bilang dia sudah mati tersesat di hutan. Ada juga yang percaya Samin jadi penuntun roh, jadi penghubung antara dunia arwah dan dunia manusia untuk ayahnya dan Pak Sobari sendiri. Tak ada yang tahu pasti. Tapi tiap malam Jumat, warga yang rumahnya dekat kebun bambu sering dengar suara seperti orang mengaji, pelan, berat, dengan logat tua. Bukan bacaan biasa, lebih seperti mantra atau doa yang tak diajarkan di kitab manapun. Malam itu, Bu Minah bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan. Di depannya ada banyak ayam hitam mengelilinginya. Di tengah lingkaran ayam itu berdiri Pak Sobari, tapi wajahnya tak seperti dulu. Matanya merah, rambutnya panjang tak beraturan, dan di lehernya tergantung kalung dari bulu ayam dan potongan tulang. Doa kalian udah telat, kata suara itu pelan. Kalian bukan minta ampun, kalian cuma takut mati. Bu Minah terbangun sambil berteriak, lalu langsung pingsan, mulutnya mengeluarkan busa. Keesokan paginya, warga geger lagi, dan satu hal mulai mereka sadari. Dendam orang yang dizalimi tak selalu bisa diselesaikan dengan doa. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Desa Karanganyar tampak lebih sepi dari biasanya. Anak-anak dilarang main jauh-jauh, tapi 3 Boka, Wawan, Rino, dan Jeki nekat main layangan ke arah kebun bambu. Mereka bosan di rumah apalagi orang. Tua mereka belakangan selalu tegang dan gampang marah. Cepetan, kita main di dekat pohon sawo aja. Di situ anginnya kenceng, kata Wawan sambil lari duluan.
Pohon sawo itu berada di pinggir kebun, tak jauh dari gubuk kosong yang dulunya ditempati Pak Sobak. Tapi karena warga anggap tempat itu angker, tak ada yang berani ke sana. Anak-anak pun tahu itu, tapi rasa penasaran mereka lebih besar dari rasa takut. Begitu sampai, Rino langsung berhenti. Itu apa?" katanya sambil menunjuk ke bawah. Pohon sawo besar. Di sana ada gundukan tanah kecil yang tampak masih baru. Di ujungnya berdiri kayu berbentuk salib kayu, sudah setengah lapuk, dan di permukaannya tertulis dengan arang, "Lastri, istri dari yang difitnah ketiga anak itu." Saling pandang, mereka menelan ludah bersamaan. "Ini kuburan ya?" tanya Jeki pelan. "Kayaknya iya, jangan-jangan Bu Lastri dikubur di sini," jawab Wawan. Suaranya hampir berbisik. Ketiganya mundur pelan, lalu lari tunggang langgang pulang ke rumah masing-masing. Kabar soal kuburan di bawah pohon sawo cepat menyebar. Sore harinya, beberapa orang dewasa datang ke lokasi yang disebut anak-anak. Pak RT ikut datang. Wajahnya merah karena marah. "Siapa yang nulis ini? Siapa yang berani bikin-bikin sweet?" teriaknya sambil menunjuk nisan kayu. Pak RT langsung suruh orang mencabut kayu nisan itu. Tapi saat hendak digali, tanahnya keras luar biasa. Cangkul pun mental, tak ada yang bisa bongkar gundukan itu, meski hanya sedalam 1 jengkal. "Ini pasti kerjaan Sobari. Dia yang bikin supaya kita takut," geram Pak RT. Tapi yang lain tak sepenuhnya yakin. Sebagian warga mulai berpikir lain. Kalau memang ini kuburan Bu Lastri, kenapa nggak pernah kita lihat proses penguburannya? Ya, kalau dia meninggal pas udah diusir, mungkin nggak ada yang tahu. Bisa aja dia dikubur sendiri sama Pak Sobari di sini. Malamnya suasana desa makin mencekam. Awan gelap menggantung di langit. Angin dari arah barat terus bertiup, membuat pintu dan jendela warga berderak sepanjang malam. Dan kejadian paling menggegerkan terjadi di rumah Pak RT. Sekitar tengah malam, teriakan histeris terdengar dari dalam rumah. Pak RT menggeliat di lantai. Ruang tengah, tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot, mulutnya berbusa. Pak RW dan beberapa warga datang tergopoh-gopoh. Bu Marni menangis ketakutan. Tiba-tiba Pak RT duduk tegak dan mulai bicara dengan suara yang bukan suaranya. "Ampun, ampun, aku yang suruh mereka lempar batu. Aku yang usir kalian, aku takut. Jangan ambil aku." Semua yang hadir kaget. Wajah Pak RT berubah, seperti bukan dirinya. Tangannya menggaruk leher sendiri sampai berdarah. Tubuhnya meringkuk, lalu tertawa, kesel, lalu menangis lagi. Malam itu, seorang ustadz kembali dipanggil. Dibacakan doa semalaman, tapi Pak RT baru sadar menjelang subuh dengan tubuh lemas, seperti habis dijemur 3 hari. Dan sejak itu, dia tidak pernah bicara tentang Pak Sobari lagi. Warga makin penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa Pak Sobari? Sampai dendamnya bisa sedalam itu. Pak RW akhirnya minta bantuan pada seorang sesepuh di desa tetangga, Mbah Somo. Lelaki tua itu datang ke Karanganyar, duduk di balai desa, dan setelah mendengar cerita lengkap dari warga, wajahnya berubah serius. Namanya Sobari, ucap, anaknya Lastri. Berarti dia cucunya Kiai Suradim. "Siapa itu, Mbah?" tanya Pak RW penasaran. Mbah Somo menarik napas panjang. "Suradim itu dulu dukun ilmu hitam, Kiai Hitam. Orang-orang bilang dia terkenal di daerah sini karena pesugihan. Ayam Shemane. Dia bisa nyuruh iam-iam gaib buat nyiksa orang, bahkan bunuh, asal ada tumbalnya." Suasana jadi hening. "Tapi katanya udah tobat sebelum meninggal?" tanya Pak Karto pelan. "Bisa jadi, tapi ilmu kayak gitu nggak hilang begitu aja. Kalau darah keturunan itu ditekan, disakiti, dilukai, sampai kehormatannya diinjak, bisa saja kekuatan lama itu bangkit sendiri." "Jadi, maksudnya Pak Sobari punya darah pesugihan itu?" tanya Bu Minah. Gemetar. Mbah Somo mengangguk perlahan. "Kalian semua mungkin sudah membuka sesuatu yang tidak kalian mengerti. Kalau memang istrinya meninggal di sini, dan dia dikubur sendiri, tanpa doa, tanpa penghormatan, arwahnya bisa marah. Dan orang yang pernah tersakiti, apalagi yang punya garis darah gelap, dendamnya bukan sekadar sakit hati." Warga saling pandang, tak ada yang bicara. Semuanya mulai merasa
Mungkin semua yang terjadi bukan lagi soal ayam hilang, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan nisan di bawah pohon sawo itu menyari pengingat diam tentang dosa masa lalu yang belum selesai. Sejak penemuan nisan Bulastri dan pengakuan Mbah Somo soal garis keturunan Pak Sobari, desa Karanganyar jadi seperti dicekam kabut yang gak pernah benar-benar hilang. Pagi-pagi masih gelap, malam makin sunyi, dan suara ayam tak lagi terdengar. Biasa, kokoknya terdengar seperti jeritan. Satu persatu warga yang dulu paling keras ikut mengusir Pak Sobari mulai jatuh. Tapi bukan karena sakit biasa. Pak Karto ditemukan di sawah dalam posisi tengkurap. Di punggung bajunya ada bekas cakaran dalam seperti diserang binatang. Anehnya, tak ada darah, tak ada luka terbuka, tapi wajahnya membiru seperti habis dicekik. Bu Marni, istri Pak RT, meninggal di dapur. Tubuhnya terbakar dari dalam. Begitu kata bidan desa. Lidahnya gosong, tapi kompor tak pernah menyala. Di sekeliling tubuhnya, lantai penuh bulu ayam hitam. Setelah kejadian-kejadian itu, Pak Lurah mulai ambil tindakan. Ia kumpulkan warga tersisa, minta izin untuk membakar gubuk bekas tempat tinggal Pak Sobari. Menurutnya, tempat itu sumber semua malapetaka. Kalau kita diam saja, desa ini habis satu-satu. Kita harus bakar rumah itu. Biar bersih, biar semua selesai, tegasnya dalam rapat desa. Beberapa warga setuju, tapi ada juga yang ragu. Mereka takut, apalagi setelah tahu darah Pak Sobari bukan darah biasa. Namun pagi itu, belasan warga akhirnya mendatangi gubuk di kebun bambu. Mereka bawa bensin, kayu bakar, dan obor. Suasana mencekam. Angin tak berembus, tapi pohon-pohon bambu bergoyang sendiri. Pak Lurah maju paling depan. Bakar sekarang, jangan tunggu malam. Mereka siram bensin, lempar kain menyala ke dinding. Api langsung menyambar cepat. Gubuk yang reot itu terbakar, seperti disiram minyak tanah. Warga mundur, menonton dari jauh. Tapi yang terjadi berikutnya, tak satu pun bisa dijelaskan. Api yang tadi membakar gubuk, tiba-tiba seperti hidup, menjalar ke arah semak-semek, dan melompat balik ke arah warga. 3 orang tersambar. Mereka teriak histeris, berusaha memadamkan api di baju mereka. Tapi api seperti menempel, tak bisa dipadamkan. Pak Lurah terpental, kakinya luka, tubuhnya terbakar. Sebagian, ia merangkak menjauh, wajahnya panik bukan main. Sisa warga lari tunggang langgang, meninggalkan tempat itu dari keyohan. Mereka melihat gubuk itu tak hangus, masih utuh. Api tadi seperti hanya ilusi, tapi luka-luka warga itu nyata. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani mendekati gubuk tersebut. Bahkan bicara soal membakar pun jadi hal yang dihindari. Dan malam harinya, kejadian aneh lain kembali muncul. Seorang anak kecil bernama Fikri, yang tinggal dekat hutan bambu, mengaku melihat sosok berjalan perlahan dari balik pohon. Ia tak takut. Awalnya mengira itu pemulung, tapi ketika sosok itu makin dekat, Fikri melihat hal yang tak biasa. Tubuh lelaki itu kurus kering, bajunya compang-camping, wajahnya tirus, dan matanya bukan putih hitam seperti manusia, tapi hitam legam seperti arang gosong. Bibirnya pucat, tapi tersenyum pelan. Fikri diam. Lelaki itu menatapnya, lalu berkata dengan suara dalam, "Belum semua yang harus dibayar." Lalu tubuhnya lenyap begitu saja di antara semak. Fikri lari ketakutan ke rumah. Ibunya menangis semalaman, anaknya demam tinggi dan menggigil, terus menjegosol mata hitam di hutan. Berita itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang makin yakin Pak Sobari belum mati, atau kalaupun mati, arwahnya belum pergi dan dendamnya masih bernafas. Pak RW akhirnya usulkan satu-satunya cara, memanggil keluarga jauh Pak Sobari kalau ada, dan meminta maaf atas nama desa. Tapi tak ada yang tahu pasti kemana Samin pergi. Tak ada saudara Pak Sobari yang dikenal. Tak ada jejak. Semua seperti ditelan tanah. Dendam itu belum selesai, kata Mbah Somo waktu datang malam harinya. Karena kalian belum betel-betel minta maaf. Kalian cuma takut, bukan menyesal. Beberapa warga mulai sadar. Dulu ikut-ikutan mengusir, lempar batu, tertawa waktu Pak Sobari dihinakan. Tapi tak pernah sekalipun ada yang datang minta maaf.
Bahkan setelah tahu kebenarannya, yang tersisa kini hanyalah rasa takut dan rasa bersalah yang terlambat di malam-malam tertentu. Warga mengaku mendengar suara ayam jantan berkokok 3 kali dari arah pohon sawo. Padahal tak ada ayam di sana. Kadang disusul suara orang menangis, kadang suara langkah kaki yang hilang timbul, dan yang paling membuat merinding, tiap kali ada suara itu. Satu warga yang dulu ikut mengusir meninggal keesokan harinya. Entah karena jatuh dari tangga, tertusuk alat pertanian, atau tertimpa dahan pohon yang patah, tapi semuanya tampak ganjil, seakan-akan ayam-ayam gaib itu sedang menagih tumbal. Dan mereka belum selesai. Desa Karanganyar kini sunyi seperti kuburan. Rumah-rumah tertutup rapat sebelum maghrib. Jalanan sepi, meski masih sore. Dan anak-anak tak lagi bermain layang-layang. Yang tersisa hanya beyong-beyong, ketakutan dan penyesalan yang datang terlambat. Pak RT Sastro adalah satu-satunya dari kelompok pengusir Pak Sobari yang masih hidup. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan rambutnya mulai memutih sejak kejadian-kejadian aneh meneror desa. Setiap malam, ia terbangun karena mimpi buruk. Selalu sama, Pak Sobari berdiri di depan rumahnya, memegang ayam hitam dan menatapnya dengan mata kosong. Pagi itu, Pak RT duduk lama di depan rumah. Di sampingnya ada kandang kecil berisi ayam putih. Istriku mati, teman-temanku mati. Mungkin ini waktunya aku minta maaf, gumamnya pelan. Tak ada yang tahu pasti dari mana ide itu datang. Tapi entah kenapa, Pak RT merasa membawa ayam putih sebagai tanda permintaan maaf adalah satu-satunya cara yang mungkin bisa meredakan semuanya. Ia pernah dengar dari Mbah Somo bahwa tumbal hanya bisa ditutup dengan pengakuan dan pengorbanan yang tulus, bukan karena takut, tapi karena benar-benar menyesal. Menjelang maghrib, Pak RT berjalan pelan menuju kebun bambu. Warga yang melihat hanya menatap dari balik jendela. Tak ada yang berani menyapa, apalagi menghalangi. Ia menapaki jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Suara jangkrik mulai terdengar dari kejauhan. Langit menguning dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kandang ayam putih di tangannya bergoyang pelan. Sesekali ayam itu berkokok lirih. Sampai di depan bekas gubuk Pak Sobari, langkah Pak RT terhenti. Rumah itu masih utuh, meski rayot, tak pernah roboh, dindingnya penuh lumut, atapnya sudah miring, tapi dari dalamnya masih keluar bau arang yang menyengat. Pak RT meletakkan kandang ayam di depan pintu. Ia duduk bersila di tanah, menunduk dalam. Bar Sobari, ucapnya pelan, suara gemetar. Aku minta maaf, aku salah, aku ikut-ikutan. Aku bodoh. Tak ada jawaban. Angin berembus pelan, membuat daun-daun bambu bergesekan. Suara itu seperti bisikan yang tak jelas. Pak RT menatap ke pintu gubuk. Tiba-tiba terbuka sendiri, pelan-pelan, menimbulkan derit panjang. Dari dalam muncul sosok kecil. Wajahnya gelap, matanya hitam legam, dan tubuhnya kurus. Tapi Pak RT mengenali wajah itu. Samin, bisiknya. Kamu hidup, tapi sosok itu tak bicara. Ia hanya menatap Pak RT, lalu tersenyum. Senyum itu bukan senyum anak kecil, melainkan senyum dingin, seolah tahu sesuatu yang Pak RT tak tahu. Samin mengangkat tangan. Di tangannya ada batu ayam kecil berwarna hitam, sama seperti yang dulu diceritakan oleh Mbah Somo, pusaka pesugihan dari keluarga Pak Sobari. Pak RT mulai mundur, tubuhnya gemetar. Aku datang buat minta maaf. Samin mendekat. Ayam putih dalam kandang mulai berkokok keras, lalu mendadak diam. Cuthbert mati seketika, lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Pak RT di depan gubuk tua. Tergeletak telentang, mata terbuka, dan wajahnya pucat, seperti habis melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di dadanya tertulis dengan darah, dendam sudah lunas. Ayam putih yang dibawanya sudah tak ada, hanya tersisa bulu-bulu di tanah dan bau amis yang menyengat. Warga geger, tapi tak ada yang berani menyentuh mayatnya sampai matahari naik tinggi. Bahkan saat dimakamkan pun, tak ada yang membaca doa panjang. Semua hanya ingin cepat-cepat selesai dan pergi.
Setelah kejadian itu, tak ada lagi yang berani mendekati kebun bambu. Gubuk Pak Sobari dibiarkan terbengkalai. Bahkan rumput pun seperti enggan tumbuh di sekitar sana. Rumah Pak RT dikosongkan. Tak ada yang mau menempatinya. Bahkan keponakan dan saudaranya memilih menjual tanah itu keluar desa dengan harga murah. Tapi pembelinya pun tak pernah datang menempati. Orang bilang, rumah itu dingin meski siang hari. Desa Karanganyar kembali sunyi. Beberapa bulan berlalu, tapi setiap malam Jumat, warga sekitar masih mendengar suara aneh dari arah kebun bambu, kokok ayam, panjang dan berat, diiringi suara tangisan, perempuan, pelan, dan menyayat hati. Orang bilang, itu suara Bu Lastri yang masih belum tenang, atau suara dendam yang sudah selesai, tapi meninggalkan jejak. Tak ada yang tahu pasti, tapi satu hal yang diyakini semua orang di Karanganyar, jangan pernah menuduh orang tak bersalah, karena luka hati bisa jadi pintu bagi kekuatan yang tak bisa dihentikan. Dan jika dendam itu sudah bangkit, hanya keikhlasan dan permintaan maaf yang benar-benar tulus yang bisa menyudahi segalanya. Itu pun kalau tidak terlambat.